Subhanallah, ceritakan wahai Nabi Muhammad. Ini menunjukkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan. Sekarang saya bertanya, mohon maaf jamaah sekalian, iman Nabi Muhammad tahu ceritanya? Nabi Muhammad tahu ceritanya? Hah? Apakah Nabi Muhammad di masa itu ada? Artinya ada sama Siti Maryam, ada sama ibunya Siti Maryam, atau ada sedang Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, Nabi Muhammad ada. Tapi Allah perintahkan, wahai Nabi Muhammad, ceritakan. Apa yang diceritakan Nabi Muhammad aja dah tahu. Berarti cerita ini langsung wahyu dari Allah. Allah yang menceritakan, walaupun perintahnya atas Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti cerita ini tidak bisa diragukan. Hanya sebentar saja saya ingin sampaikan sebuah pesan, mudah-mudahan anda bisa mengerti dan bisa memahami untuk menguatkan akidah kita. Bagaimana keadaan Siti Maryam yang ada di surah Ali Imran ini? Tolong langsung terjemahan 36 sama 37. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ibunya Maryam melahirkan beliau, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan seorang putri, anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang..." Subhanallah. Sampai ibunya Siti Maryam sepertinya kekhawatiran, sambil berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, bukan hanya untuk Siti Maryam, bahkan keturunannya, supaya jangan sampai digoda oleh syaitan. Maaf, diulang lagi, saya suka ayat ini. Dan boleh menjadi doa kita jamaah sekalian, kalau ibu-ibu sedang hamil mau melahirkan, ketika mau melahirkan, boleh, ya Allah, lindungilah aku dan anakku dan keturunan anakku dari godaan syaitan. Coba ulang lagi. Maka ketika ibunya Maryam melahirkan beliau, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk." Ya, terus. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Allah menerimanya. Berarti Allah terima anaknya Siti Maryam ini, diterima keadaannya, bahkan diterima doanya. Bukan hanya diterima, bahkan diterima dengan penerimaan yang baik. Subhanallah. Terus, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Nabi Zakaria. Siapa yang melindungi, memperhatikan, melayani Siti Maryam sendiri? Allah sendiri. Sampai diserahkan sejak dia kecil sambil membesar, baru diserahkan kepada Zakaria alaihissalam. Coba maaf ulang lagi. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab atau kamar khusus ibadah bagi Maryam. Kalau disebutkan kata mihrab, tempat ibadah, bukan mihrab ini ya, bukan mihrab imam ya, tempat ibadah. Karena di masa dulu
Tak ada istilah masjid, tapi ada istilah tambat ibadah seperti mihrab. Ketika Nabi Zakaria menjadi penanggung jawab terhadap Siti Maryam, dia selalu bertemu atau kunjungi ke Siti Maryam, ingin melihat keadaan silaturrahim kah, atau melihat apa dia butuh apa atau perlu bantuan. Ketika dia masuk, melihat Siti Maryam ada di mihrab, artinya ada di tempat ibadah. Ini menunjukkan Siti Maryam memang sukaannya ibadah, ahli ibadah. Cuba ketika beliau bertemu, setiap kali Nabi Zakaria menemui di mihrab atau kamar khusus ibadah bagi Maryam, dia dapati makanan di sisinya, lalu dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini kau peroleh?" Jadi setiap dia kunjungin kepada Siti Maryam, selalu mendapatkan ada rizki di samping dia. Nabi Zakaria heran, kamu kan dari tadi di sini aja, dan yang layani dan bantu kamu adalah saya, tapi kok bisa ada rizki di sampingmu? Padahal kamu kapan keluar? Tak pernah kemana-mana. Terus apa jawaban Siti Maryam? Siti Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Disitulah sebuah belajaran dari Siti Maryam kepada Zakaria alaihissalam. Ini semua dari Allah. Meyakinkan dengan kata dari Allah, segala sesuatu memang dari Allah, membuat Nabi Zakaria memiliki keyakinan untuk memohon kepada Allah. Kalau Siti Maryam aja diterima doanya, kenapa saya tidak? Disitulah dia juga berdoa kepada Allah. Terus lanjut. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Allah Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar doa hamba-Nya." Kalau ada yang merasa sudah lama menikah belum punya anak, ini doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dan ada juga doa yang sama, juga doa Nabi Zakaria di surah Al-Anbiya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan dua doa ini boleh. Saya masih ingat banyak jamaah yang saya berikan doa ini, alhamdulillah mereka yang hampir ada di antara jamaah 18 tahun tidak hamil. Habis menamalkan, alhamdulillah tidak sampai 3 bulan sudah hamil. Doa ini dahsyat. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Terus nanti sisanya menjadi pelajaran ya. Tolong saya mohon jangan lupa, jangan tinggalkan dari ayat 33 sampai ayat 66 di surah Ali Imran. Sekarang kita kembali surah Maryam. Saya ingin cuma kaitkan ketika Siti Maryam sibuk beribadah, Allah jaminkan rizki. Sampai rizkinya datang ke tempat ibadahnya dia. Tapi coba ketika ada sebuah peristiwa sama Siti Maryam. Coba baca ayat artinya 16. Ayat 16 surah Maryam. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran. Subhanallah, ceritakan wahai Nabi Muhammad. Ini menunjukkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan. Sekarang saya bertanya, mohon maaf jamaah sekalian, iman Nabi Muhammad tahu ceritanya? Nabi Muhammad tahu ceritanya? Apakah Nabi Muhammad di masa itu ada? Artinya ada sama Siti Maryam, ada sama ibunya Siti Maryam, atau ada sedang Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, Nabi Muhammad ada. Tapi Allah perintahkan, wahai Nabi Muhammad, ceritakan. Apa yang diceritakan Nabi Muhammad aja dah tahu. Berarti cerita ini langsung wahyu dari Allah. Allah yang menceritakan
walaupun perintahnya atas Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti cerita ini tidak bisa diragukan, karena ini langsung kalamullah, bukan kalam Nabi Muhammad. Itu bukan kata-kata Nabi Muhammad, tapi itu semua kalamullah subhanahu wa ta'ala. Coba terus. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Tolong jemaah sekalian, mohon maaf ya, ini butuh perhatian. Semua kata yang sekarang masuk ini menjadi ilmu. Allah sebutkan di sini dia mengasingkan, ingin bersendirian, pisah dari kaumnya, pisah dari lingkungannya, sampai dia menempatkan diri di arah atau sebelah timur, di tempat timur. Yang diterjemahkan timur itu adalah Baitul Maqdis. Kalau sekarang Palestina. Memang Palestina adalah negara para Nabi dan Rasul. Banyak makam Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi dan Rasul pasti sudah salat di Masjid Al-Aqsa. Dan tidak ada Nabi dan Rasul pasti sudah haji. Itu yang bersabdakan Rasulullah SAW. Ma min nabiyyin illa wa hajjal bait. Tidak ada Nabi kecuali sudah haji. Itu berarti membuktikan semua para Nabi, yang jumlah para Nabi lebih dari 210.000 para Nabi. Kalau para Rasul 300 sekian Rasul. Berarti ada Nabi, ada Rasul. Total jumlahnya 212 atau 200.000 dan 300 Nabi dan Rasul. Ini jumlah mereka, dan semua sudah di Masjidil Haram di Makkah dan juga di Masjidil Aqsa. Dan Allah juga dengan kun fayakun, kumpulkan mereka semua ketika masa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad naik Buraq, sebuah binatang dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, baru naik ke langit menuju ke Masjidil Aqsa di waktu yang sangat cepat, dan di situ beliau menimami semua para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam.